Perkenalkan nama saya Elizabeth Mirza Gisela Putri dari kelas Ilmu Komunikasi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori identitas. Nah, jadi apa sih sebenarnya identitas itu? Nah, identitas itu menurut Ting Tumei adalah konsep diri yang kita peroleh melalui proses sosialisasi keluarga, jenis kelamin, budaya, dan dari individu lain. Nah, identitas ini sebenarnya mengacu pada pandangan reflektif diri kita dan juga persepsi orang lain terhadap diri kita. Nah, lalu sebenarnya identitas ini tuh penting loh. Kenapa sih? Karena yang pertama, identitas itu mempengaruhi perkembangan psikologi seseorang. Jadi, kalau misalnya ada orang yang kebetulan namanya sama dengan orang yang berpengaruh di dunia atau kayak orang terkenal gitu, dia tuh pasti kayak ngerasa ada kayak tuntutan, mungkin ngerasa ada tuntutan untuk menjalankan hal yang sama sama kayak orang itu, atau mungkin malah dia termotivasi untuk menjalankan hal yang sama dengan orang tersebut. Lalu identitas itu mempengaruhi perspektif kita terhadap banyak hal di dunia. Lalu identitas itu dapat menciptakan dan mempengaruhi ekspektasi kita terhadap tentang peran sosial diri kita sendiri maupun peran sosial orang lain. Nah, habis itu identitas itu juga sebenarnya penting buat komunikasi antar budaya. Kenapa? Karena ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, itu tuh kita tuh harus kayak tahu gitu loh identitasnya, mereka tuh siapa, mereka tuh dari mana. Biar apa? Biar komunikasi yang dilakukan antara kita itu tuh berjalan dengan baik dan lancar gitu. Nah, lalu selanjutnya ada 8 identitas sosial. Nah, saya nggak akan urut karena saya sedikit lupa. Nah, jadi yang pertama itu ada rational identity, di mana itu berdasarkan warna kulit kita. Lalu ada ethnic identity. Ethnic identity itu berdasarkan etnis kita. Lalu yang ketiga ada gender identity, berdasarkan gender kita, female dan male. Lalu ada personal identity. Lalu juga ada regional identity, itu berdasarkan wilayah kita. Lalu ada national identity, itu berdasarkan negara. Lalu personal identity itu berdasarkan keunikan masing-masing individu, karena tiap individu kan gak sama kan. Lalu ada organizational identity, itu berdasarkan organisasi yang kita ikuti ataupun kita misalnya kerja di mana atau sekolah di mana gitu. Nah, lalu ada cyber and fantasy identity. Itu biasanya kita gunakan ketika kita melakukan interaksi di dunia maya. Kayak misalnya kita punya fake account. Nah, itu kita nggak akan nampilin identitas asli kita. Kita pasti kayak menutupi identitas asli kita gitu. Nah, lalu selanjutnya ada model perkembangan identitas. Nah, yang saya pakai ini adalah model perkembangan dari Vinay. Jadi perkembangannya itu ada 3 tahap. Tahap pertama ada unexamined ethnic identity. Jadi dia itu kayak tahap dimana kita belum tahu apapun tentang identitas kita. Misalnya kita juga tahu itu dari orang tua, misalnya waktu kecil kita dipanggil nama kita nih. Nah, itu pasti kita akan nengok karena kita udah kayak kebiasaan dipanggil sama nama itu gitu. Nah, lalu yang tahap kedua adalah ethnic identity search. Itu dimana kita mencari identitas etnis kita dengan cara misalnya waktu kita masih kecil itu kita
tanya ke orang tua kayak, "Mah atau Pah, kita tuh sebenarnya orang apa sih?" Kayak pasti rasa keingintahuan itu muncul kan. Nah, habis itu yang ketiga ada ethnic achievement, di mana kita itu udah paham, memperoleh dan juga menjalankan identitas etnis kita. Nah, misalnya saya orang Jawa, maka saya setidaknya paham atau tahu sedikit tentang bahasa Jawa atau tentang makanan yang khas atau mungkin baju adatnya. Lalu saya orang Katolik, maka saya akan pergi ibadah hari Minggu ke gereja untuk melakukan misa. Lalu yang kedua itu lalu pertanyaan kedua itu masalah komunikasi antar budaya yang pernah saya temui. Nah, jadi saya itu punya saudara yang lahir dan tinggal di luar negeri. Otomatis itu kan kita kan berbeda budayanya ya. Nah, yang pertama itu dilihat dari perbedaan budaya. Kita tuh saya menggunakan bahasa Indonesia, bahasanya tuh mereka menggunakan bahasa Inggris, dengan saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lalu dari caranya kayak sopan santunnya gitu, terus cara mereka komunikasinya kan kadang tuh kayak ceplas-ceplos gitu. Nah, terus cara mengatasinya itu kalau untuk bahasa saya menggunakan bahasa yang sama-sama dipahami. Jadi saya tuh sedikit bisa bahasa Inggris, sedangkan mereka tidak mengerti sama sekali bahasa Indonesia. Nah, jadi pilihan yang saya gunakan adalah saya menggunakan bahasa Inggris walaupun saya tidak perfect gitu seutuhnya dalam grammarnya. Lalu untungnya ada oma saya yang juga bisa bahasa Inggris. Jadi dia itu adalah jembatan saya untuk berkomunikasi dengan saudara saya yang dari Amerika ini. Nah, lalu untuk cara berkomunikasinya juga, jadi kadang tuh dia kayak nanya hal yang hal yang sensitif mungkin di Indonesia. Lalu cara berperilakunya juga. Jadi waktu itu saya kan mau pulang dari rumah oma. Habis itu dia tuh nggak kayak say goodbye atau apa, dia tuh cuman kayak, oh yaudah kamu mau pulang gitu. Habis itu tuh juga nggak diantar keluar gerbang gitu. Dia cuman kayak, oh ya gitu, waktu saya pamitin gitu. Itu pun dia di dalam kamar. Nah, gitu aja sih. Terus yang terakhir itu saya disuruh ngomong. Oke. Saya, Elizabeth Mirza Gisela Putri, telah menjawab soal kuis komunikasi antar budaya sebaik mungkin, semampu saya, dan yang saya jawab sesuai dengan yang saya pahami. Sekian dan terima kasih.